Halo pemirsa GVR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Pembangunan dan investasi di Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai masyarakat Papua harus menjadi pelaku pembangunan dan merasakan serta menikmati langsung pembangunan di tanah mereka. Salah satu aspek kunci pengembangan ekonomi Papua yang dilakukan pemerintah adalah pelibatan investasi lokal yang memberi dampak bagi perekonomian daerah. Investasi di Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 1 dekade terakhir. Berbagai kebijakan pro-investasi dilancarkan pemerintah pusat agar investasi berkembang dan masuk ke Papua. Investasi mendorong Papua lebih terbuka akan pembangunan di sektor industri, pertanian, dan infrastruktur. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Imam Sujudi dalam Forum Merdeka Barat 9 mengatakan pemerintah pusat dan daerah menyatukan visi misi untuk memaksimalkan potensi investasi di Papua. Menurutnya, beberapa proyek investasi besar seperti pembangunan pabrik pupuk di Pakpak, smelter tembaga, dan pengembangan industri tebu di Papua yang melibatkan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja sangatlah penting, sehingga mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton dalam proses pembangunan. Pemerintah mendorong berbagai program vokasi dan pelatihan bagi masyarakat Papua untuk menjawab tantangan SDM. Pelatihan keterampilan tidak hanya bagi tenaga kerja non-terampil, namun juga diberikan bagi tenaga kerja non-keterampilan. Melalui pelatihan dan pendidikan serta sertifikasi yang tepat secara bertahap, tenaga kerja lokal dapat masuk dan bersaing di berbagai industri besar yang akan berkembang di wilayah tersebut. Kemudian, unskilled workers disiapkanlah vokasi-vokasi, pendidikan vokasi. Supaya apa? Supaya unskilled workers itu bisa mendapatkan sertifikasi. Dia certified, dia tukang las tapi certified, maka bukan UMR lagi, UMR plus, gajinya plus. Jadi UMR plus karena sertifikasi, maka biasanya 2 kali lipat. Imam menambahkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama melalui transfer teknologi dan peningkatan pengetahuan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal juga menjadi perhatian utama. Imam menegaskan bahwa UMKM di Papua harus didorong untuk terlibat dalam rantai pasok industri besar seperti melalui penyediaan jasa catering dan logistik. Kita berikan fasilitasi terkait perizinan-perizinan yang memudahkan mereka. Jadi sekarang itu kan kalau untuk UMK itu kan sangat mudah. Perorangan pun bisa membuat NIB sendiri. Dan itu sangat mudah. Hanya 2-3 jam selesai. Dan tidak perlu ke notaris. Yang kedua, kami juga meng-link match-kan perusahaan-perusahaan lokal di daerah UMK dengan perusahaan-perusahaan PMA-PMDN. Mereka kebutuhannya apa? Kebijakan pembangunan Papua telah dirumuskan secara matang sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam RPJMN tersebut, pembangunan Papua dilakukan dari hulu hingga hilir demi meminimalisir ketimpangan yang dialami oleh wilayah timur Indonesia. Pembangunan di tanah Papua tidak akan berhenti meski berganti pemimpin. RPJMN 2024 hingga 2029 telah disusun untuk memastikan program-program pembangunan Papua dan wilayah timur Indonesia lain tetap berjalan. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Castorius Sinaga mengatakan tingkat indeks pembangunan manusia di Papua naik sebesar 5,6% selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu diikuti dengan tingkat kemiskinan turun dari 27,6% pada 2014 menjadi 21% pada 2023. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan di Papua memberikan dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 5,6%. Seiring dengan itu, tingkat kemiskinan di Papua berkurang menjadi 21% pada 2023 dibandingkan pada 2014 sebesar 27,6%. Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertema 10 tahun membangun Papua dengan pendekatan Indonesia sentris, staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Castorius Sinaga mengatakan, peningkatan IPM di Papua merupakan hasil penerapan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang berfokus pada 3 variabel utama, yakni Papua sehat, cerdas, dan produktif. Tak hanya itu, pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga telah menggelontorkan dana otonomi khusus atau OTSUS yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Selama 10 tahun terakhir, sekitar 117 triliun telah dialokasikan pemerintah untuk dana OTSUS. Dana OTSUS yang meningkat 16% dari yang digelontorkan sejak 2004 memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan yang telah dicapai di Papua, termasuk dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Tapi selama masa pemerintahan Bapak Jokowi turun cukup drastis dari 27 menjadi 21, 6,7%. Pemirsa, 1 dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang ilegal yang mengganggu perekonomian secara nasional. Dalam 10 tahun terakhir, aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap sekitar 7.000 kasus dengan total barang bukti mencapai 43.000 kilogram. 1 dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bea Cukai terus konsisten meningkat dengan rata-rata peningkatan yang mencapai 25% setiap tahun. Penindakan ini dilakukan terhadap barang-barang ilegal yang mengganggu perekonomian nasional dan membahayakan sumber daya manusia. Selain itu, kolaborasi antar instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat pun terus digalakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya pemerintah membangun jaringan anti penyelundupan narkoba ke Indonesia. Hasilnya, pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang dilakukan secara sinergi oleh kementerian lembaga dan APH telah berhasil mengungkap 7.013 kasus dalam 10 tahun terakhir dengan 43.053,41 kg barang bukti. Dalam 10 tahun terakhir, tren pemasukan narkoba ke wilayah Indonesia secara ilegal paling banyak dilakukan melalui perlintasan udara, dengan frekuensi pengungkapan sejumlah 3.367 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 6.870,59 kg. Adapun jumlah pengungkapan dengan jumlah barang bukti terbanyak, yakni melalui perlintasan laut dengan frekuensi pengungkapan sejumlah 803 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 22,510,64 kg. Gencarnya pengawasan terhadap penyelundupan narkoba selama 10 tahun terakhir juga telah mampu menyelamatkan sekitar 111,63 juta jiwa masyarakat Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh jajaran Bea Cukai untuk senantiasa bekerja sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan agar bisa menjadi institusi yang bisa diandalkan dalam menjaga perekonomian dan mampu mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Tantangan ke depan akan makin sangat kompleks, menjaga perekonomian, menjaga masyarakat, mengumpulkan penerimaan negara, dan terus memfasilitasi industri. Jadi saya berharap Bea Cukai akan meningkatkan profesionalismenya, skill-nya, knowledge-nya, komitmen, dan yang penting juga profesional serta menjaga integritas. Terus melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus dan terus berprestasi. Pemirsa, dalam 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pelayanan haji Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, BPS melaporkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai skor 88,20 dari rentang 100. Dalam 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pelayanan haji Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Salah satu indikator peningkatan ini terlihat dari indeks kepuasan jemaah haji Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Pada 2024, BPS melaporkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai skor 82,20 dari rentang angka 100. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat puas dengan pelayanan haji tahun ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkapkan bahwa
bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, mulai dari fast track hingga tambahan kuota. Inovasi fast track yang dinikmati lebih dari 50% jemaah haji Indonesia ini mampu mempercepat proses pemeriksaan dokumen dan imigrasi, sehingga jemaah bisa langsung menuju akomodasi di Arab Saudi. Pada pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya, fast track ini hanya diberikan di satu embarkasi di Jakarta, tetapi tahun ini terdapat 3 fast track di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Selain fast track, tambahan kuota haji juga menjadi faktor peningkatan kualitas pelayanan haji 2024. Tahun ini terdapat tambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah, sehingga menjadikan total kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah. Pencapaian ini adalah hasil dari diplomasi intensif Presiden Joko Widodo dengan Kerajaan Saudi. Layanan haji kita dalam 10 tahun terakhir, indeks kepuasannya terus naik, di mana 5 tahun terakhir di level yang sangat memuaskan. Tahun ini indeks kepuasan haji Indonesia yang sudah dirilis oleh BPS itu mencapai skor 88,2 dari rentang 100, yang artinya sangat memuaskan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.